Video ini didukung oleh Dapur Mas Student. Halo Gutami. Halo Rama. Karena kita belum lama kenal, mari kita mulai dari data diri, nama, umur, asal, kuliah di mana, jurusan apa, dan semacamnya. Silakan. Oke, perkenalkan Rama dan teman-temanku semuanya. Nama aku Gutami Haimasuti. Aku berasal dari Lampung. Lahir 9 April 1999. Sekarang sedang menempuh semester 8 di jurusan Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia, Surakarta. Wah, karawitan ya. Yo, men. Dari beberapa temanku kemarin yang aku undang, yang sampai ngelampirin CV itu cuma kamu loh. Oh, aku ya, cuma aku tok. Ya Allah, sini-sini rek. Iya sih. Apa yang membuat kamu itu antusias? Kayak dari kemarin aku undang tuh, Gutami mau gak gini. Oh iya Rama, gitu segala macam. Aku tuh tipe orang yang suka support temen gitu. Nggak cuma Rama sih sejujurnya, kayak Kalis, terus teman-temanku yang lain yang dia tuh punya hasrat untuk melakukan sesuatu gitu, baik di bidang seni maupun non seni, entah itu bisnis, entah itu jualan sesuatu, bahkan di hal yang seperti ini yang menurutku itu menarik dan ya wajib disupport. Karena kalau dari segi relasi audiens kamu tuh lebih dikenal gitu. Emang kamu nggak masalah gitu? Karena pasti aku bakal kelihatan manjat gitu, kayak aku ngambil audiensmu gitu. Enggak sih, enggak. Aku orangnya challenging sih, maksudnya menerima tantangan banget. Terus aku berusaha membuka sayap selebar mungkin dan menurutku ya kita bisa bekerja sama dengan hal seperti ini tuh bukan karena ketidaksengajaan gitu. Pasti ada istilahnya, ada hal di luar rencana kita yang memang kita dipertemukan gitu untuk proyek ini gitu, dan aku ya wajib untuk menyambut dengan baik gitu. Thank you banget. Tadi kamu mention kuliah jurusan Karawitan, tapi sebelum itu mari kita sedikit mundur ke bagaimana kamu memulai karir di kesenian. Apakah kamu turunan dari orang tua gitu, atau dari minat kamu sendiri? Kalau dari orang tua sejujurnya nggak terlalu sih, cuma ibu suka nyanyi gitu aja, terus bapak antusias terhadap seni gitu. Aku mengenal dunia seni dari TK, dulu baca puisi dan dapat reward buah anggur dari Pak Bupati. Seneng banget itu zaman dulu, ya Allah. Dari Bapak Bupati loh? Dari Bupati dulu TK. Terus habis itu merembet ke SD. Aku pertama kali naik ke atas panggung nyanyi itu kelas 4, kemudian kelas 6 sampai SMP aku belajar nari. Terus kelas 6 dulu punya sanggar kecil-kecilan di rumah. Terus sampai SMA ke dunia tari dan dunia tarik suara di vokal, khususnya keroncong dan musik tradisional. Terus sampai akhirnya sekarang diisi. Tapi sepanjang itu semua nggak sesuai rencana sih sebenarnya aku kuliah sekolah di sini. Aku dulu ketika SMA bahkan malah pingin jadi polisi wanita, jadi polwan. Itu pun juga karena lingkungan. Kemudian aku ngerasa kakekku kan veteran, terus aku merasa nggak ada yang meneruskan, dan aku tuh cowok gitu loh, agakan tuh kayak gitu ya, nggak terlalu anggun, tapi ya gimana ya, gemes sama hal-hal kayak gitu, hal seperti itu. Terus ini akhirnya pengen nyoba banyak hal ya. Pengen nyoba. Terus kebetulan pacarku yang dulu tuh ya mau daftar juga. Ya udah, pacarku yang dulu. Pacar yang dulu. Pacarku yang dulu arahnya ke situ. Jadi aku tuh tipe orang ketika punya partner atau punya pasangan tuh bakal ngimbangi dia gitu loh. Terus kalau dia nge-gym aku diajak, dia renang olahraga aku diajak. Terus dari situ ya kenapa enggak gitu. Tapi ternyata takdir berkata lain, dan aku sekarang di sini. Ibaratnya rival ya. Itu deh. Gak mau ngomongin masa lalu, sensitif, takut ada yang nungguin di belakang. Tadi kamu SMA, SMK? Aku SMA jurusan IPA. SMA jurusan IPA. Berarti kamu belajar seni itu di luar sekolah? Yap. Ekstrakurikuler ada tari band. Kamu ikut tari juga? Aku sebenarnya dulu keisi tuh mau ambil tari. Cuma aku sadar diri karena aku tuh nggak mau yang koreografi gitu-gitu. Aku nggak terlalu itu. Soalnya pernah punya pengalaman keceklak sirahku, klek. Tapi terus aku takut ya. Beneran? Karena adegan roll depan, roll belakang, kamu tahu kan itu pas olahraga. Terus ya udah keceklak sirahku rek ya. Gitu. Jadi aku gak mau.
Oke, sekarang kita masuk ke masa sekarang. Kuliah seni jurusan karawitan. Sama seperti Ya. waktu kemarin aku nanya-nanya soal seni tari. Di sini aku memposisikan diri sebagai orang awam. Ya emang nggak ngerti. Jadi kalau misalkan ada yang salah nanti ya tolong diarahin lah ya. Yes. Karawitan. Yang aku tahu seni karawitan ya main alat musik tradisional, gamelan, nyinden dan segala macam. Nah, di sana kan ada banyak peran, melibatkan banyak orang. Ada gak peminatan di jurusan karawitan misalkan misalnya kayak di jurusanku itu ada minat seni lukis, seni grafis, seni patung. Nah, kalau di karawitan ada gak? Nggak ada. Gak ada kayak gitu. Nggak Berarti semuanya harus bisa. Iya. Bener. Iya, seperti itu. Kami dituntut untuk bukan menguasai sih, tapi minimal tahu dan bisa untuk memainkan instrumen per instrumen, walaupun memang ada instrumen yang ditonjolkan dan enggak gitu, karena sifatnya sebagai pengisi gitu. Misal kayak suling, kemudian siter, gambang itu instrumen di mata kuliah pilihan gitu. Oh, mata Jadi kuliah boleh pilihan. boleh diambil atau enggak gitu. Tapi dari kami semua, cowok cewek wajib nyinden gitu. Terus yang cewek wajib ngendang gitu. Jadi nggak pilih-pilih gitu apa jenis kelamin, semuanya. Tapi misalkan kalau dia benar-benar gak bisa gimana? Ya resiko. Berarti nilai jelek udah gitu aja ya? Nilai jelek. Bahkan aku yang awam, maksudnya aku pun kenal dunia karawitan tuh awam, hampir setiap UAS aku nangis dulu. Berarti kamu Drama. dari nol dong? Aku dari nol. Sama sekali Berarti nggak kamu salah satu ngerti. yang dari nol berarti? Dari nol. Wah, Aku nggak gila. ngerti karawitan sama sekali. Bahkan dulu tuh aku ngambil jurusan karawitan tuh nggak sengaja, karena aku sebelumnya kan ngambil tari, terus mikir hal yang tadi tak ceritain, terus nanya kakakku kan S1 S2 diisi juga. Kemudian aku tuh ngerasa aku pengen ngasah skill nyanyi aku gitu, terus nanya ke kakakku kira-kira diisi jurusan apa yang bisa belajar nyanyi gitu. Terus katanya karawitan. Kemudian kakakku bilang, kamu yakin mau ambil karawitan gitu. Malah justru dari situ aku merasa penasaran, dan sampai sekarang selamat datang di karawitan seperti ini, ya Allah gitu deh. Berarti kamu udah nyoba semua alat musik dong? Nggak semua sih, aku nggak ambil suling, nggak ambil siter, nggak ambil gambang, males. Karena aku merasa waktu itu kan corona, terus aku mager, soalnya pasti ini nggak langsung kan, nggak maksimal. Daripada aku juga ya udahlah, orang aku niatnya pengen belajar, kalau cuma dapat notasi doang males gitu, jadi mending belajar di luar gitu. Ya 80% lah tahu cara mainnya gitu. Tapi kalau bagus enggaknya, Apa yang paling sulit gitu? Kalau aku dengar dari pembicaraan teman-teman karawitan pasti gender gitu. Kayaknya kalau jago gender tuh kastanya paling tinggi gitu. Bener gak? Gender tuh paling sulit. sebenarnya itu tergantung masing-masing sih peminatan. Kalau semuanya ditekunin sebenarnya bisa gitu. Kalau aku pribadi, gender sulit. Sulit. Sulit Tapi bisa karena gak? ya sedikit sih. Mampus aku. Gitu, karena di gender itu selain kita berpikir ketabuhan, berpikir untuk mitot tuh kayak nutup bilahan-bilahan itu. Jadi kita mikir dua. Kalau rebab itu berhubungan dengan vokal, dan aku antusias dengan vokal, jadi masih nyambung gitu. Kalau di kendang ya perlu jam terbang sih, tapi setidaknya ya sidik-sidik lah. Mungkin alat musik yang sering kamu mainin apa? Rebab dan vokal. Tapi pernah nggak kamu di salah satu pertunjukan gitu, kamu megang alat musik yang ini kamu enggak gitu, enggak apa ya, enggak kamu lah gitu. Oh, kalau setiap ujian kami wajib semua instrumen karena muter ujiannya. Oh muter. Muter. Misal materi A gitu. Materi A yang diujikan adalah RKG, rebab, kendang, gender gitu. Kemudian ketika dapat di rebab, ya aku harus fokus, rebabanku harus bagus gitu. Ketika di kendang, gender pun gitu. Terus instrumen yang lainnya bukan berarti nggak harus bagus, enggak. Cuma yang ditonjolkan 3 itu. Tapi muter semuanya kata. Kayak ujian sekolah gitu. Kalau waktu di SMK itu kan kayak, atau di SMA juga itu kalau semua siswa harus ujian yang satu-satu. Semua bener banget. Pusing banget Ya, pasti. ember gitu deh pokoknya. Aku salut sih sama teman-teman yang jago main instrumen dengan baik dan benar. Sumpah, itu harus kalian tuh punya waktu sendiri, punya dunia sendiri untuk menekuni itu semua. Keren. Kan semua mahasiswa gak langsung jago ya. Nah, aku pengen tahu nih tahapan kuliah di karawitan itu gimana, tugas-tugasnya gimana dan sebagainya. Mungkin bisa dijelasin sedikit atau secara garis besar apa aja yang kalian pelajari di sini karawitan, tugasnya apa, tahapan per semester gimana,
ketentuannya gimana dan sebagainya. Silakan. Kalau tugas-tugasnya kelas kami kan ada TS dan TB. TS itu tabu sendiri dan tabu bersama. Jadi di TS itu kami fokus ke 3 instrumen ini dengan masing-masing kelas. Misal Senin gender, kemudian rebab, kemudian kendang di hari selanjutnya gitu. Nah, di kelas gender kita harus fokus ke gender dengan materi A gitu. Kemudian di Selasa kita fokus di kendang, kemudian di Rabu dan sebagainya. Kemudian di hari Jumat kita praktekkan bersama-sama gitu. Tiap hari dong. Itu tiap hari. Itu yang mingguan. Oh, itu yang mingguan. Itu yang mingguan. Tapi sebelum itu kita juga punya tugas mandiri yang sebenarnya itu enggak serta-merta dosen ngomong, cuma itu strategi dari masing-masing mahasiswa. Jadi ketika kita dapat materi ditulis papan tulis, tahap yang kita lakukan adalah jangan catat dulu. Baca Jadi dulu ya? jadi kita tahap pertama tuh membaca notasi. Setelah membaca notasi, melafalkan notasi. Setelah melafalkan notasi baru menulis notasi. Setelah menulis notasi kita praktek. Setelah praktek kita menghafal. Setelah menghafal kita penghayatan. Aduh, banyak banget. Itu sebenarnya interpretasi dari aku dan teman-teman sih. Tapi ada juga teman-teman yang tahapnya tuh kayak baca, habis itu langsung praktek, baru terakhir nulis gitu. Kalau kemarin aku yang nanya-nanya soal seni tari, ada drama-drama gitu. Nah, di kerawitan ada gak drama-drama kayak gitu? Kalau aku sih per kelompok masih ada, tapi nggak ditentukan. Dan dramanya itu kayak rebutan orang-orang yang pinter. Oh, malah itu malah. Kalau di tari kan kayak dramanya di jam, kayak apa yang namanya ya? Oh, pergantian Wow. gitu ya. Kalau aku lebih ke itu sih kayak Rebutannya pinter. rebutannya pinter. Misal WA si A, kamu hari ini latihan nggak? Iya, aku latihan di G gitu, misalkan di gedung G1 gitu. Oke, langsung meluncur. Misal dramanya itu kayak, loh si A kok biasanya latihan sama aku, sekarang latihan sama si B, nggak Alah. ngabarin aku gitu. Itu drama yang pertama. Drama yang kedua kan materi susah. Kamu latihan turun gitu. Kamu udah latihan belum? Belum sih, angel kok. Alah, gampang. Ternyata besoknya pas hari Jumat, pas rame-rame tuh tabu bersama, dia maju dong, maju paling depan tuh dia hafal. Kan anjir banget, katanya kan dia santai banget ngono kan, santai aja gitu. Ternyata dia maju, ya Allah. Dramanya- sakit hati banget. Dramanya kayak di waktu SMA atau SMA gitu ya. Iya, SMA gitu kan. Kayak, kamu udah belajar belum? Belum gitu. Padahal udah belajar. Sedih banget kan. Gitu deh pokoknya. Tapi teman-temanku baik kok. Kan kamu sebagai cewek ya di seni kerawitan. Yang aku tahu kamu tuh suka nyanyi orangnya. Berarti peran yang sering kamu ambil tuh jadi sinden dong. Sebenarnya bukan yang aku ambil sih. Kayak semuanya tuh kayak menilai aku dari apa yang aku bisa sih memang gitu. Kalau di karawitan kan mau nggak mau gitu. Terus kalau dilihat dari nilai ya nilaiku lebih unggul yang vokal gitu. Yang menurut aku lihat ya, aku nggak tahu ya aku aja yang lihat atau orang lain juga gitu. Yang aku lihat tuh kalau cewek di kerawitan ya sinden gitu. Image-nya gitu. Oh, image-nya Iya, gitu. rata-rata sih. Tapi banyak sih temanku yang cewek bisa ngendang. Iya, ya seperti yang aku lihat. Dia beneran bisa gendang. Ya seperti itulah. Tapi aku lebih banyak ke vokal emang. Tadi kamu bilang nyindir tuh ada yang cowok. Nah, kalau cowok tuh sebutannya masa sama sinden juga? Sinden juga. Sinden juga. Ngapa kamu? Bukan, beda ya. Beda, kalau sinden sama gerong tuh beda. Apa tadi? Gerong. Gerong tuh yang gimana? Gerong itu maaf ya, aku belum minum. Sorry. Oh iya, tadi aku lupa nih. Aduh, ini ada minum nih. Oh iya, aduh, terima kasih Rama. Coba dibaca. Oh, ini minuman dari Dapur Maha Student. Badan Ketahanan Pangan Anak Kos-kosan. Wah, mantep nih temen. Mantep banget nih. Coba ya, aku nyobain ya Ram. Ceritanya kertas dong, mantep. Ini minuman rasa jeruk teman-teman. Sumpah seger banget ya Allah, nggak situ kemarau rek. Rama nggak pelit ternyata. Makasih ya Dapur Maha Student dan Rama, enak banget. Jadi sebenarnya sinden dan gerong itu berbeda. Kalau gerong itu fungsinya lebih ke vokal bersama. Kalau sinden itu vokal tunggal putri. Tapi cowok juga boleh belajar sinden gitu. Cuma populernya tuh emang cewek yang memvokalkan sinden dan gerong itu cowok gitu. Jadi di rangkaian pertunjukan seni karawitan itu ada instrumen dan vokal. Nah, di vokal itu dibagi menjadi 2, sinden dan gerong. Oh, berarti cowok yang yang cowok itu bagiannya
gerong namanya. Jadi Oh. vokal bersama atau core. Kemudian kalau sinden itu vokal tunggal. Yang membedakan gerong sama nyinden gimana? Kalau materi sinden dan materi gerong itu beda. Kalau sinden itu menggunakan teks yang namanya wangsalan, itu berisi teka-teki Jawa. Kalau gerong itu lebih ke rangkaian, jadi udah dipaket gitu. Bedanya itu ya. Tapi Dan mungkin tekniknya sama. tekniknya berbeda juga, beda juga. Jengkoknya, lo, gregel dan lain sebagainya itu berbeda. Udah nih angkat tangan nih, nggak masalah vokal juga. Karena kalau sinden tuh lebih personal sih. Oh. Kalau gerong tuh lebih bareng-bareng gitu dan metris dengan ketukan. Berarti kalau misalkan sinden Jawa, dia bakal sendiri gitu. Sendiri, vokal tunggal sendiri, dengan materi sinden, dengan wangsalan dan lain sebagainya. Bisa nggak dibalik kayak misalkan yang nyinden yang cowok, Bisa. yang gerong yang cewek? Bisa. Sah-sah aja sih, sah-sah aja. Bisa. Oke. Gitu. Ide bagus sih, besok ke depan saya akan buat seperti itu. Soalnya aku bener-bener gak tahu, bisa gak gitu. Bisa. Khususnya untuk pembelajaran bisa banget. Coba dikit dong. nyinden. Yang tadi deh. Oke, siap. Janur gunung ukuran bunder pinolo aja leren yen jangkane durung teko. Ya. Itu sebenarnya cengkok bukan klasik banget sih, udah ada pengembangan sedikit. Ada beberapa sinden yang gak tahu kenapa kalau aku dengar tuh kayak merinding. Itu kenapa sih sebenarnya? Kalau dari dosenku, terutama dosen komposisi, sesuatu hal khususnya vokal yang dilantunkan dari hati itu akan datang ke hati. Iya, gitu. Bu Penny yang bilang seperti itu. Dan aku meyakini itu. Tapi karena karena aku percaya adanya energi yang itu tuh nggak terlihat dan terikat gitu. Jadi di Karawitan pun juga ada gending yang konon kabarnya itu bisa mendatangkan hujan. Gitu. Memang secara ilmiah dan secara logika nggak masuk akal. Tapi kalau secara fisika dijelaskan secara keilmuan itu sebenarnya masuk akal. Karena atas dasar keyakinan dan energi yang ada di sekitar kita tuh mendukung hal itu gitu. Makanya turun hujan. Atau hal lain misalnya ya isi musim hujan makanya dia turun hujan gitu. Itu kalau kayak sinden yang kayak kayak orang tuh bilangnya sinden tuh horor gitu. Itu bener gitu sih? Kayak salah satu contoh di salah satu film horor Indonesia, kayak di Lawang Sewu contohnya, kan dia memunculkan sinden-sinden gitu. Dan yang dipercaya sinden itu mendatangkan arwah itu gitu, makhluk halus. Sebenarnya itu yang kurang tepat sih kalau menurutku, karena mungkin itu image dari gamelan yang disakralkan. Iya, jadinya jadi terus gitu. Salah tafsir gitu. Tapi memang sinden zaman dahulu ketika dia menyindeni di pagelaran wayang kulit, khususnya yang notabene itu 24 jam, yang itu semalam suntuk, dia tuh menganggap sindenannya itu laku itu kayak puasanya orang Jawa gitu. Jadi dia meyakini bahwa aku nyinden itu untuk laku gitu, untuk berbuat kebaikan, untuk mengendalikan diri gitu. Mungkin image itu yang disalah tafsirkan oleh masyarakat gitu. Tapi sejujurnya ya kita nggak ada belajar mantra apapun, nggak ada. Jampi gitu ya? Nggak ada. Pribadi sih. Gak kayaknya. Kita kembali ke CV yang kita sebut tadi. Di sini ada pengalaman diri tingkat nasional maupun internasional. Buset, banyak banget. Di manajemen pernah jadi ketua BEM fakultas, ketua event organisasi launching logo dan jingle Pilwalkot Surakarta, Pilwalkot, Korlap PKKMB 2019, anggota PHP 2D, host podcast. Podcast pernah? Iya, host podcast ya. Di mana itu? Di konten mana? Aku host podcast di salah satu media online Buddha, namanya Buddha Zin. Terus itu ada podcast mingguan dan aku jadi salah satu host. Sampai sekarang? Sekarang lagi macet.
bro. Corona Dia uploadnya di mana? itu di Spotify, Oh, di Spotify. dengerin aja, tapi masih belibet-belibet, aku nggak terlalu lanjut. Daripada aku ini juga belibet-belibet Nggak sebenarnya. apa-apa, harus dimulai Rama. Minum ya Ram. Ini kan kamu cukup banyak ikut organisasi ya. Kamu nggak kewalahan gitu berkontribusi di organisasi sebanyak itu gitu. Belum ada urusan kuliah, belum kegiatan seni di luar kampus. Apalagi peran kamu di sini sebagai ketua gitu. Gimana cara kamu memanajemen itu semua gitu? Waktu itu enggak sih. Waktu itu enggak. Apa yang membuat kamu jadi gak kewalahan gitu? Mungkin maaf ya, karena belum punya pacar dulu. Wow, itu ternyata. Jadi aku nggak perlu laporan dan nggak ada orang yang khawatir sama aku gitu. Terus dulu tuh puji Tuhan banget aku bisa mandi tuh mah. Hah? Aku bisa mandi ketika apa di perkuliahan, terus di tengah sibuk-sibuknya perkuliahan dan organisasi aku bisa mandi sore itu, ya Allah. Ya Allah. Bagi jamnya itu loh, apa yang heran? Bagi jamnya adalah aku memang tipe orang yang seperlunya. Jadi kalau ketika ketemu sama teman-teman, nggak yang ngerumpi, nggak yang ngomongin sesuatu, itu jarang banget. Jadi ketika perkuliahan selesai, aku pindah ke base camp BEM, kemudian ke base camp BEM ngelola apa, misal pun nggak ke base camp BEM ya ke FSP, nggak ke FSP aku ke kantin makan, nggak makan aku mungkin nanya teman materi besok apa gitu. Jadi kayak sempet dipadet-padetin gitu. Ya itu dulu sih. Sekarang wis rada tua mah wis rasa. Umur. Wis umur dende. Ya sebenarnya asik sih mah. Bisa menaklukkan hari-hari yang padat itu asik banget sumpah. Kayak ngerasa akhirnya selesai gitu. Tapi ada hal kecil yang itu tuh minus. Kadang kayak aku mau berangkat ke satu tempat yang notabene itu memerlukan kaca misal gitu. Aku lupa tuh hal-hal sepele kayak gitu tuh merasa apa ya? Merasa aduh kok lupa sih. Padahal cuma itu. Cuma hal kecil yang sebenarnya itu tuh diinget-inget tapi lupa. Itu minusnya sih. Tapi sekarang udah mulai tak kurangi kok. Berarti sekarang udah agak terlalu banyak ikut organisasi gitu ya? Lebih santai. Kalau organisasi di kampus aku udah enggak, ya masih sih karena PHP 2D kan langkah selanjutnya ke UKM kan. Oh, lanjut ke UKM. Tapi kan aku enggak terlalu berperan banyak karena ada regenerasi gitu. Sekarang lebih ke keluar kampus dan aku mulai memanage sedikit demi sedikit melakukan istilahnya filtering mana yang aku bisa melakukan dengan maksimal, mana yang enggak gitu. Oke, jadi udah agak santai lah. Karena aku kan tipe orang yang butuh semangat dari luar, butuh support dari luar. Nah, salah satunya itu meditasi yang bikin aku tenang gitu. Terus karena aku nggak sempat meditasi, nah salah satu siasatnya adalah aku bisa fokus melakukan sesuatu hal. Ketika aku mengiyakan banyak hal, aku nggak bisa fokus. Jadi sekarang aku mulai sedikit-sedikit memilah proyek apa yang kira-kira aku bisa penuhi, dan dari situ aku bisa melakukan meditasiku lewat proyek gitu. Karena kan meditasi nggak harus diam gitu kan. Iya, nggak harus diam. Meditasi meletakkan ini dengan fokus itu juga meditasi. Melakukan proyek atau sesuatu hal dengan ikhlas, dengan 100% itu juga meditasi. Oke, lanjut ke pengalaman seni. Ada Asra Jasura di HWD 2019 isi Surakarta. Asra Jasura itu apa sih? Itu salah ketik kayaknya. Arjasura itu arek Jawa Timur di Surakarta. Di HWD itu kok aku gak ikut? lo arek Jawa Timur tau? Iya. Oh ya apa rek? Gimana ini? Arjasura. Arjasura itu apa? Arjasura itu komunitas arek Jawa Timur di Surakarta yang sebutannya juga Jancuk rek. Jancuk rek. Jancuk rek. Nah, itu di event HWD Hari Wayang Dunia. Oh, Hari Wayang Dunia. Oh iya, baru inget aku. Teman-teman pedalangan gitu ngisi vokal bareng-bareng sama arek-arek bareng. Bantu Bu Penny. Berarti kamu sering bantu Bu Penny juga ya? Ya, sempat beberapa kali bantu Bu Penny. Asta Kosala. Ini apa? Asta Kosala itu adalah sebuah band dari Solo yang basicnya adalah mengenalkan sastra Jawa kuno dan Bali dari bahasa Bali dan Jawa yang dikemas dengan
dengan sajian modern. Dan perwakilan Indonesia di Global Youth Culture gimana sih bacanya? Forum Jeju, Korea Selatan. Ngapain kamu di sana? Korea Selatan. Korea Selatan. Ngapain kamu? Aku di sana ngadem. Enggak sih, itu aku cerita nggak apa, Mas? Gak apa-apa, memang harus cerita. Iya bener. Aku di situ atas saran dari salah satu temanku di tari, Sekar, kalau kamu kenal, Sekar Trikusuma. Sekar merekomendasikan aku ke pihak terkait gitu. Karena kan Sekar alumni yang pertama di acara itu. Dia alumni yang pertama, terus merekomendasikan aku, dan dari situ ternyata nggak cuma aku sendiri yang dicalonin gitu, ada banyak dan aku nggak dikasih tahu, cuma ada beberapa yang aku tahu. Kemudian kami ada seleksi portofolio, ada seleksi CV, seleksi esai bahasa Inggris, dan wawancara, tapi nggak formal, jadi kayak dikirim gitu aja. Terus ternyata aku enggak. Ngapain kamu di sana? Aku di sana selama 12 hari workshop. Oke, workshop apa itu? Workshopnya itu karena itu sifatnya kerjasama pemerintah Jeju dan Kota Surakarta, jadi kita diminta untuk mengamati tempat-tempat ikonik yang ada di Jeju, dan apa yang kita dapat di pengamatan itu dituangkan ke dalam karya gitu. Karyanya macam-macam karena kan di sana ada banyak itu kan, banyak partisipan kan, ada yang dari Nepal, dari Cina, dari Jepang, dan lain-lain. Mereka tuh bikin karya sesuai basic mereka. Kayak aku dan kelompokku itu dari Korea, videografer, dan aku seniman, bareng sama penari. Kami bikin karya komposisi, terus ada yang bikin gerobak dorong makanan, terus ada yang bikin rest area kayak tempat meditasi gitu, terus ada yang bikin hashtag, terus ada yang bikin storytelling. Jadi juga ditampilkan di sana juga? Iya, dipresentasikan, dipertanggungjawabkan. Gitu. Di sana juga gitu gak? Kayak menampilkan kesenian yang dari sini, yang dari Jawa, sama dari sana juga menampilkan dari Korea? Iya. Dan di proposal kami adalah menyatukan keduanya, antara kebudayaan Jeju dan kebudayaan di Jawa khususnya gitu. Karena temanku asli Jeju, terus dia ngomong, aku kenal loh sama penyanyi asli Jeju yang kamu bisa belajar nyanyian tradisional gitu. Terus aku kan dulu K-popers, jadi bisa baca Hangul gitu. Enak fungsinya juga aku K-popers gitu. Terus kami belajar Hangul, belajar nyanyi, diajarin. Terus dari situ aku mikir, ini kasih apa ya biar enak, dan jadilah sebuah karya gitu. Tadi aku bacain pengalaman kamu dalam berorganisasi ya. Nah, kita kan belum lama kenal nih. Waktu kita ketemu pertama kali itu kayak terlintas di pikiranku. Yang aku pikirkan itu, anjir nih orang humble banget gitu. Oh ya kah? Menurutku loh, yang aku lihat gitu. Pas di sana, di Karanganyar. Nah, sebagai orang yang ikut atau pernah berkontribusi di banyak organisasi, di organisasi itu kan banyak ketemu banyak orang gitu ya. Kamu sebagai orang yang humble dan cantik juga gitu, itu bisa bikin orang baper loh. Oh iya kah? Iya. Nah, emang kamu gak takut dengan kehambelan kamu itu gitu? Atau pernah gak kejadian ada beberapa orang yang baper gitu? Padahal maksud kamu kan kalau itu orang gitu. Iya ada, tapi aku nggak khawatir sih. Kalau iya ya, aku nggak ada niatan lain sih. Kalau yang aku tahu, yang aku lihat gitu ya, kamu cuma pengen menghargai orangnya aja gitu, kayak menghargai orang. Ya aku emang seantusias itu sih sebenarnya. Terus ya gitulah, aku mau cerita gak penak rek. Adalah dulu pernah satu organisasi, tapi ya udah jadi teman baik sampai sekarang, jadi teman baik. Beneran kan? Kejadian kan? Iya. Soalnya kalau orang humble tuh kan susah ditebak. Ini memang baik sama orang atau cuma baik sama aku gitu, itu susah ditebak. Iya. Aduh, cowok-cowok tuh dah. Gimana pacarnya di sini? Ya gitu. Oh iya, video kali ini didukung oleh Dapur Maha Student. Silakan dicoba makanannya. Ntar ya. Silakan dicoba makanannya. Dapur Maha Student. Mungkin cuma cemilan aja. Ada adab makan dan minum. Dari kemasannya mungkin bisa direview. Oke. Wah. Dari bungkusnya sih secara psikologis. Waduh. Wah, siap. Kalau makanan tuh emang identik sama kuning sama merah. Bisa diorder di GoFood dan GrabFood.
terus halal, buanglah sampah pada tempatnya, terus bisa di recycle juga teman-teman. Bisa diorder di Dapur Mas Student, terus ini ada sosial medianya, terus alamatnya, lengkap sih informasinya. Keren. Kita cobain makanannya. Goreng mantap banget, kentang goreng. Wah, ini yang kulit ayam tuh. Kulit ayam. Ternyata beda-beda. Aku pikir dikasih sama. Ini apa? Ya beda. Oh, beda. Wah, terima kasih Dapur Mas Student. Wah, minum dulu. Coba kita coba. Aku mau yang kentang dulu berurutan. Aku minta satu. Kita coba. Pacarnya juga mungkin. Oh, deh luan. Enggak dulu. Oh, sini suapin Gak ya. apa-apa lu. Coba sini. Yuk. Sini, nongol dikit. Yeay. Lebih itu sih, manis. Manis, nggak ada itunya ya. Oh ya, berarti ini manis. Terus kalau tekstur emang potongannya tebel. Kemudian isiannya juga banyak nih teman-teman, bisa lihat. Gila full banget, dikasih full. Full banget. Gitu. Ini cocok sih buat cemilan apa teman-teman kalau lagi nulis, ngetik skripsian. Terus ini apa? Ini yang kulit ayam nih. Nah ini. Oh ada saus yang spesial yang dari Dapur Mas Student. Oh ya. Kayak ini ya. Ini teman-teman hati-hati kalau makan ini. Kalau nggak kuat pedes, wah jangan. Tapi deh. kalau yang suka Tapi pedes. kalau yang suka pedes, sumpah harus nyobain sih. Kalau kamu suka saus yang mana? Suka yang ini dong. Yang asli ya, yang asli dari Mas Student ya. Enak banget. Nagih nggak sih? Aduh. Suaranya itu loh. Crispy bihut. Kamu mau? Bentar. Nah, Rama, Makan aja. Gak apa-apa. enak banget. Terus kalau yang ini kentang goreng juga, cuma beda warna, mungkin beda rasa ya. Mungkin sih. Coba. Beda berarti. Beda rasa. Ini lebih ke gurih. Yang ini berarti agak kering ya. Yang Ini lebih basah. manis, kering, dan ini lebih basah, lebih gurih dibandingkan yang ini. Cocok sih teman-teman, bisa pilih yang mana. Kalau mau suka yang manis boleh pilih yang ini, kalau yang gurih yang ini, kalau mau yang bisa multifungsi sekalian untuk lauk makan ini. Kamu pernah nyoba yang mana? Aku pernah nyoba yang dosen killer kayaknya. Dosen killer? Yang pedesnya minta ampun. Wah, tapi puas habis itu. Dosen Sumpah. killer. Ngucur banget keringatnya. Oh ya Rama, aku juga mau ngasih sesuatu. Ini ada hampers kecil-kecilan, kenang-kenangan dari aku dan Kebalik. Sebenarnya tuh aku mau nyetak kayak ucapan terima kasih buat orang-orang yang ngisi di kontenku. Ini malah aku yang dikasih kamu gitu. nggak apa-apa. Ini juga cocok banget buat teman-teman yang mau ngasih ucapan ke orang spesial di hari spesial tentunya. Dari tangan-tangan spesial. Waduh. Yang kadonya atau hasilnya nanti akan spesial seperti ini. Nah, belinya di jwina.store.id. Nanti aku kasih logonya ke Rama biar disudah. Nih, tada. Jadi sebenarnya ini basicnya di teks sama foto. Jadi teman-teman bisa request teksnya, kemudian fotonya juga. Nah, yang spesial lagi kita ada dry flower by request gitu. Kalau di situ ada baby bread, terus ada daun pinus, daun apa lah? Daun kering. Terus Ini ada kayak suka banget nih kayak gini edelweiss. nih sebenarnya. Iya. Baby bread tuh mahal loh, tapi di aku bisa jadi murah. Thank you banget ya. Iya. Aku gak pernah lo dapat hadiah kayak gini loh. Aduh. Bener. Ya Rama. Aku seumur umur ya, gak pernah dapat kayak gini. Aduh. Gak pernah. Thank you banget ya. Sama-sama Rama. Bisa cek di IG-nya. Ya. Nanti gue share ya. Oke, thank you banget Gutami udah mau sharing-sharing di kontenku. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaanku yang kurang menyenangkan. Thank you juga buat Dapur Mas Student. Bantuin tutup video ini dong. Teman-temanku sekalian, tetap semangat. Ambil hikmah, apapun yang terjadi adalah yang terbaik. Masuk banget. Dan kalian gak sendiri. Kemudian gak usah pantang menyerah, karena apapun yang kita lakukan, sedikit ataupun banyak, itu pasti bernilai, walaupun gak di mata orang yang kita inginkan, tapi di mata-mata lain yang kita gak bisa lihat. Kok relate banget sama yang menimpa aku sekarang? Loh, waduh. Pokoknya gitu, tetap semangat, jangan takut mencoba, dan kalian gak sendirian.
Thank you Gurame. Sama-sama.